Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Nur Azizah dengan NIM 231102270 dari kelas IF 1106 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan mengenai infografis manajemen proyek TIK. Baik, untuk manajemen proyek TIK sendiri adalah proses penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan proyek berbasis teknologi. Tujuannya adalah agar proyek dapat mencapai hasil sesuai dengan lingkup waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Kemudian karakteristik proyek dan bedanya dari operasional adalah proyek memiliki sifat sementara, artinya ada batas waktu mulai dan selesainya. Setiap proyek juga mempunyai tujuan spesifik dan hasil yang unik, misalnya membuat sistem baru atau membangun aplikasi tertentu. Sedangkan operasional itu bersifat berulang dan berkelanjutan. Misalnya seperti kegiatan harian organisasi. Tujuannya bukan menghasilkan sesuatu yang baru, tapi mempertahankan kinerja dan keberlangsungan kegiatan rutin. Kemudian untuk jenis organisasi proyek sendiri, ada 3 jenis struktur organisasi proyek. Yang pertama, fungsional, di mana proyek dijalankan dalam departemen tertentu dan manajemen fungsional memegang kendali utama. Yang kedua, matriks, yaitu kombinasi antara fungsional dan proyek. Wewenang dibagi antara manajer proyek dan manajer fungsional. Kemudian yang terakhir ada proyek, di mana tim dibentuk khusus untuk proyek tersebut dan manajer proyek memiliki kendali penuh atas timnya. Nah, kemudian untuk proses manajemen proyek sendiri ini bisa terbagi menjadi 5. Yang pertama, inisiasi, yaitu mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup proyek. Kemudian yang kedua, perencanaan. Tahap ini tuh membuat rencana kerja, jadwal, anggaran, dan manajemen risiko. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan, yaitu menjalankan rencana dan mengkoordinasikan tim dalam proyek tersebut. Kemudian yang keempat ada tahap monitoring dan controlling, yaitu memantau kinerja proyek dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Kemudian yang terakhir penutupan, yaitu menyelesaikan proyek, di mana ini bisa berupa menyerahkan hasil dan melakukan evaluasi akhir. Nah, untuk sertifikasi manajemen proyek itu bisa diambil untuk meningkatkan kompetensi dalam manajemen proyek. Nah, ada beberapa sertifikasi profesional yang bisa diambil. Misalnya yang pertama ada PMP atau Project Management Professional. Kedua ada PRINCE2, Project in Control Environments. Kemudian yang ketiga ada CAPM, Certificate Associate in Project Management. Kemudian yang keempat ada Scrum Master atau Agile Certification. Dan yang terakhir ada Information Technology Infrastructure Library. Nah, semua sertifikasi ini menunjukkan keahlian kita dalam mengelola proyek secara profesional dan diakui secara internasional. Nah, kemudian yang terakhir ada tools yang digunakan dalam manajemen proyek. Nah, dalam menjalankan proyek ini pasti membutuhkan beberapa tools utama untuk membantu koordinasi dan efisiensi. Contohnya ada Microsoft Project. Nah, di sini itu perencanaan dan penjadwalan proyek akan dicatat. Kemudian yang kedua ada Trello untuk manajemen tugas dan kolaborasi tim. Kemudian yang ketiga ada Microsoft Teams, itu untuk komunikasi Teams, tapi bisa menggunakan apps lain selain Microsoft Teams. Kemudian yang terakhir ada Change Chart Tools, itu tuh untuk memvisualisasikan jadwal proyek. Nah, semua tools ini membantu memastikan proyek berjalan terarah, terukur, dan tepat waktu. Jadi, secara keseluruhan, manajemen proyek TIK adalah kombinasi antara perencanaan yang matang, koordinasi tim yang efektif, penggunaan tools yang tepat, serta penerapan metode profesional agar setiap proyek teknologi dapat mencapai tujuannya dengan sukses. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.